Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran informatika. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang percabangan dan perulangan. Namun sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan mengulas kembali dan juga mengingatkan kalian ya, agar kalian ingat kembali pada materi minggu yang lalu, yaitu tentang tipe data, variabel, konstanta, dan juga operator. Kita bahas dari tipe data. Kemarin ada 6 tipe data. Yang pertama boolean, kedua integer, ketiga char, keempat string, kelima double, dan yang terakhir float. Selanjutnya ada variabel dan konstanta. Perbedaan dari variabel dan konstanta yaitu variabel nilainya bisa berubah-ubah atau tidak tetap ya, sedangkan untuk konstanta nilainya tetap dari awal program sampai dengan akhir. Selanjutnya untuk operator ada 4. Yang pertama operator unary, yang kedua operator binary, yang ketiga operator assignment, dan yang terakhir operator logika. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang percabangan dan perulangan. Kita bahas dari percabangan terlebih dahulu ya. Nah, apa itu percabangan? Percabangan merupakan pemilihan statement atau pernyataan yang didasarkan pada kondisi tertentu. Statement atau pernyataan pada blok percabangan yang nantinya akan dieksekusi yaitu yang bernilai benar saja atau yang terpenuhi nilainya. Jadi kalau misalnya kondisinya atau persyaratannya itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijalankan program yang ada di dalam percabangan itu. Jadi harus beralih ke program setelahnya atau ke baris selanjutnya. Nah, ada 5 jenis percabangan dalam C++. Yang pertama, if satu kondisi, yang kedua if else, yang ketiga if else if, yang keempat if bersarang, dan yang terakhir switch case. Baik, kita bahas dari if satu kondisi. If satu kondisi merupakan suatu percabangan yang kondisinya itu terdapat satu persyaratan yang harus dipenuhi. Jika kondisi atau syarat itu tidak terpenuhi, maka kondisi langsung berhenti atau if-nya itu langsung berhenti di situ. Yang kedua ada if else, yaitu kondisi yang menjalankan dua pernyataan yang berbeda. Jadi nanti ada kondisi pertama atau if yang bernilai benar, tetapi juga tidak mengabaikan pernyataan atau kondisi yang bernilai salah. Yang ketiga if else if, yaitu bentuk percabangan yang memiliki kondisi lebih dari dua pilihan. Misalnya ada dua kondisi ya. Nah, untuk yang pertama kita periksa apakah kondisi yang pertama itu sudah terpenuhi atau belum. Jika sudah, maka akan berhenti di kondisi pertama. Tetapi jika belum terpenuhi, maka lanjut memeriksa kondisi yang kedua. Jika kondisi yang kedua itu sudah terpenuhi, maka berhenti di kondisi yang kedua. Tetapi jika masih belum terpenuhi, maka akan lanjut ke else atau kondisi yang terakhir atau menyatakan bahwa tidak terpenuhi di keduanya. Untuk yang keempat, if bersarang, yaitu kondisi yang di dalam percabangan terdapat percabangan lain. Nah, if bersarang ini biasanya disebut dengan nested if. Itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, apa itu nested if? Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang percabangan ya. Percabangan yang satu kondisi atau percabangan yang if else atau if else if. Nah, di sini jadi nanti di dalam if itu bisa jadi ada if else ataupun di dalam if else if itu nanti ada if else if lagi. Seperti itu. Jadi nanti double-double di dalamnya. Nah, untuk yang if bersarang ini memang lebih kompleks ya dibandingkan kondisi atau percabangan yang sebelum-sebelumnya.
Dan yang terakhir ada switch case, yaitu perintah yang memiliki peran sama dengan if, tetapi hanya digunakan untuk memeriksa data yang bertipe integer ataupun karakter. Nah, untuk penulisannya di situ ada switch, kemudian ada ekspresinya apa, dan dilanjutkan dengan case. Nanti case-nya ada beberapa ya, tergantung yang kita uji di sana. Nah, case-nya ini biasanya menggunakan angka atau karakter atau huruf ya. Jadi lebih ke satu digit seperti itu. Nah, nanti juga jangan lupa biasanya ada default-nya, karena misalnya nanti tidak ada dalam pilihan, maka program akan menjalankan statement yang ada di default. Nah, biasanya untuk program switch case ini digunakan untuk menampilkan menu pada program. Dan di sini Ibu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada kasus seperti ini. Sebuah perusahaan membutuhkan satu tenaga kerja yang memiliki syarat sebagai berikut. Nah, nanti di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, jika mendaftar sebagai sopir, maka harus memenuhi syarat-syarat. Nah, ini merupakan contoh dari if satu kondisi. Nah, kemudian kita bisa jabarkan lagi pada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Jika jenis kelamin laki-laki, maka syarat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian jika tidak atau misalnya bukan laki-laki ya, maka mohon maaf, Anda tidak memenuhi persyaratan. Berarti intinya seseorang itu ditolak ya dalam pekerjaan ini. Nah, selanjutnya kita bisa kembangkan lagi, jika yang pelamarnya itu adalah laki-laki, maka dia akan diseleksi kembali. Apakah dia memiliki SIM A atau SIM B atau SIM C dan lain sebagainya. Nah, di sini jika memiliki SIM A maka diterima sebagai sopir mobil, sedangkan jika memiliki SIM B maka diterima sebagai sopir truk. Nah, kalau misalnya nggak punya SIM A atau SIM B, ya udah berarti mohon maaf Anda tidak memenuhi persyaratan. Sekarang kita coba cek pemahaman kalian. Yang pertama, Aldo. Kasusnya Aldo ini ya, Aldo itu laki-laki kemudian memiliki SIM B. Nah, kira-kira dia itu nanti masuk ke yang mana kalau SIM B? Untuk Rina mencari pekerjaan, kemudian perempuan memiliki SIM A. Nah, yang terakhir Juna itu sudah bekerja, laki-laki dan memiliki SIM C. Kira-kira kesimpulannya dari Aldo, Rina, dan Juna itu seperti apa ya? Selanjutnya kita masuk ke materi perulangan. Perulangan atau juga disebut dengan looping, yaitu kumpulan proses yang sama dijalankan berulang-ulang sampai kondisi yang diinginkan itu dipenuhi atau tidak memenuhi syarat. Kemudian ada 4 jenis perulangan dalam C++. Yang pertama for, kedua while, yang ketiga do while, dan yang keempat perulangan bersarang. Kita masuk untuk perulangan yang pertama, yaitu for, berfungsi untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Jadi misalnya kita sudah tahu program ini akan berulang sebanyak misalnya 10, maka lebih baik menggunakan perulangan for. Yang kedua ada while, berfungsi untuk mengulangi suatu statement selama kondisi yang diberikan itu bernilai benar. Nah, jika kondisi bernilai salah bagaimana? Maka statement yang dideklarasikan di dalam perulangan while tidak akan diulangi. Jadi program itu akan terus berulang ketika kondisinya benar. Sedangkan kalau kondisinya sudah salah, maka program akan berhenti. Yang ketiga ada do while,
berfungsi mengulang suatu statement selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau bernilai benar. Nah, kalau yang ini, jadi statementnya itu dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru dicek apakah kondisinya masih bernilai benar atau tidak. Yang terakhir, perulangan bersarang, yaitu perulangan yang memiliki perulangan lain di dalamnya. Perulangan bersarang ini dapat merupakan perulangan yang sejenis, yaitu perulangan bersarang while, yang di dalamnya while itu ada while lagi. Kalau perulangan bersarang for, berarti di dalam for itu ada for lagi. Untuk perulangan bersarang do while, berarti di dalam do while ada do while lagi. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan jika di dalam while itu ada for, ataupun di dalam for ada while. Materi percabangan dan perulangan yang kita pelajari hari ini nantinya bisa kita terapkan pada program pencarian maupun pengurutan suatu data. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan praktikum tentang kode program yang berhubungan dengan percabangan dan perulangan. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp ataupun email di afidah.amalia@gmail.com. Ibu rasa sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran informatika berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.